Oke, kita akan mereview, memberikan tutorial tentang multimeter atau juga yang disebut dengan avometer analog. Seperti ini gambarnya, fisiknya, khususnya untuk para pemula agar bisa mengetahui dan menggunakan fungsi dasar bagaimana mengoperasikan alat multimeter ini. Oke, akan kita jelaskan ya satu persatu di sini ya, bagian-bagian dari multitester ini. Yang pertama yang perlu diketahui adalah di sini ada display skala pengukuran yang masing-masing mempunyai arti tersendiri. Oke, untuk bagian yang pertama ini di atas ini adalah untuk mengukur resistor, tegangan atau hambatan dalam satuan ohm. Nah, ini dari sini sampai sini angkanya, ini tak terhingga ini. Yang kedua, ada bagian lain di sini untuk mengukur DC volt ya. Kita tahu bahwa sumber kelistrikan itu ada yang melalui AC, ada yang melalui DC. Kalau AC ini arus bolak-balik, kalau DC ini arus lurus, arus maju. Ini ada angka-angka di sini, yaitu dimulai dari 0 bagian atas ini, 1, 2 dan sampai 10. Kemudian yang bagian yang kedua ini 0, 10, lipatan 0 sampai 50. Terus untuk pengukuran AC ya, sumber listrik dari PLN ini dari angka 0 juga 50, 100, 150, 200 sampai 250. Jadi itu 3 pokok yang harus diketahui khususnya para pemula, bagaimana menggunakan multimeter ini untuk kegiatan kita khususnya dalam bidang elektro dan kelistrikan. Oke, kita jelaskan lagi pada bagian bawah ini ya. Nah, ini bagian bawah. Ini sama tadi ya. Kalau yang di sini untuk DC volt ada 0 sampai 10, kemudian 0 sampai 50. Ini angkanya. Nah, ini. Sebelum kita mengukur, maka jarum yang di sini ya harus kita pastikan di angka 0, menunjuk di angka 0, supaya nanti pengukurannya bisa akurat. Jika jarum ini ada di sebelah kiri atau bahkan di sebelah kanan tidak menunjuk di angka 0 ini, maka kita bisa menggunakan alat ini bisa kita putar ke kiri ke kanan sampai jarum pointer ini menunjukkan angka 0 seperti ini. Demikian juga untuk mengukur hambatan atau resistor ya. Ini harus di posisi sebelah kanan di angka 0. Jika
jarum posisi ada di sini sebelah kiri atau bahkan terlalu ke kanan, maka knobnya ada di sini. Nah, ini untuk mengukur, membuat zero jarum yang ada di sini. Nanti kita praktekkan ya. Oke, sekarang kita praktekkan saja. Kita mulai ya. Tapi sebelumnya juga harus diketahui bahwa ini adalah kutub negatif yang dilambangkan dengan warna hitam, sedangkan yang sini kutub positif dari probe ini ya, yang dilambangkan dengan warna merah. Positif, negatif, jangan terbalik. Nah, ini positif, ini negatif. Oke. Nah, sekarang kita mulai mengadakan pengukuran. Pertama adalah melalui sebuah sumber listrik DC dari aki kendaraan 12 volt 7 ampere. Oke, kita mulai dengan mengukur baterai aki motor, yaitu ini berapa ini, 12 volt 7 ampere ya, ini ya 7 ampere ini. Kita mulai saja. Jangan lupa baterai ini mempunyai 12 volt ukurannya, maka ini selektor ini ya, selektor ini harus kita arahkan ke angka DCV 50. Kenapa 50? Karena kalau kita taruh di sini, ini selektornya di angka 10, sedangkan baterai yang kita ukur ada 12 volt, maka alat ini bisa kebakar. Jadi intinya pengukur harus lebih tinggi daripada yang diukur untuk menghindari kebakar ya. Oke, kita langsung kita pilih ke sini selektornya ya, kita pindah ya. Oke, kita pindah ke angka 50 seperti ini ya, ini angka 50 ya, di angka 50. Oke, kita taruh dulu di sini biar nanti bacanya enak gitu ya. Oke, sudah. Kita mulai, ini probe yang tadi ya, yang sudah kita pasang positif, negatif, dan harus diletakkan pada porsinya. Kalau ini negatif, maka harus kita letakkan di kutub negatif, tandanya ini minus. Sedangkan yang ini probe yang merah ini adalah kutub positif, maka harus kita tempelkan di ujung positif ini. Tapi sekali lagi jangan lupa posisikan pointer di posisi 0 ya. Oke, kita tes saja, kita masukkan, kita colokkan di sini ini ya, yang positif dulu. Nah ya, kemudian kita lanjutkan ke yang negatif. Nah, jarum menunjukkan di angka kisaran 10,5 ya, lebih sedikit. Jadi mempunyai voltase tegangannya turun, yang 12 jadi 10. Ini barangkali sudah kepake ini ya. Nah, ini. Oke. Ini. Jadi jarum penunjukan di sini DC, voltase menunjukkan di angka 10, kita mainnya di angka ringnya ini 0, 10, kemudian 20, 30, 40, 50, ini maksimalnya 50 ya. Jadi harus disesuaikan. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk mengukur sumber arus, tetap DC ya, dari sebuah baterai kecil ini. Baterai ini memiliki
voltase 1,5 ini ya. Sama, harus kita pindah karena ini voltasenya 1,5. Kalau kita pakai angka di mana, di selektor ini di angka 50 ya, seperti ini terlalu tinggi karena ini cuman 1,5 volt. Maka selektor kita harus kita turunkan menjadi di angka skala 10. Oke. Ya, sudah ini ya, di angka 10. Tetap dikontrol jarum di posisi 0. Jadi setiap memindahkan selektor harus diyakinkan dulu di posisi 0. Ya, cara mindahnya tadi pakai ini. Oke, langsung kita ukur aja yang negatif ya, dari baterai ini ya. Yang negatif nanti ketemu sama yang negatif ini, tutup negatif. Kemudian yang positif juga ketemu di positif. Oke, kita lihat di sini ya, kita lihat sama-sama ya di sini. Karena kita mainnya di angka 10 skalanya ya, benar, skalanya di angka 10, maka kita membacanya adalah tulisan yang bagian atas ya, ini. Oke, sampai angka 10 ini yang bagian atas di 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan sampai 10 karena kita mainnya di skala 10. Tadi kita lihat lagi ya, hasil pengetesan melalui multitester voltase di baterai yang ini kecil ini yang mempunyai voltase 1,5. Kita lihat lagi di sini, kita tes lagi. Oke, dia menunjukkan di angka sekitar 1,5 ya. Ini masih normal. 1,5 itu artinya 1,5 ya, 1,5 ini di sini ya, separuhnya dari angka 1 dan 2. Jadi begitu cara mengukurnya. Ini masih normal ini ya, masih baru kayaknya ini. Oke, kemudian setelah kita paham tentang mengukur arus tegangan DC ya, ini tadi dengan DC, maka kita lanjutkan lagi ke arus tegangan AC, arus bolak-balik ini ya, dari sumber kelistrikan PLN ini ya. Di ring ini ada nilai 1250, 50 dan 10. Ini voltasenya. Jangan lupa, ini karena ini tanda merah ini danger ya, berbahaya, nggak boleh lena ya. Maka selektor ini ya, selektor ini harus kita pindah dulu ke arah 250. Oke ya, kita pindah dulu. Kita pindah di arah 250. Oke. Oke. Sudah nih di arah 250. 250. Kenapa kita pilih angka 250 di sini? Karena sumber tegangan listrik yang ada di sini ini ya. Ini. Tegangan listrik ini mempunyai voltase 220. Jika kita menempatkan selektor ini di angka 50 volt, maka bisa dipastikan alat ini akan terbakar. Kenapa hukumnya? Karena alat yang dibuat untuk mengukur voltasenya lebih rendah daripada yang diukur. Sedangkan aturannya alat yang dibuat mengukur voltasenya harus lebih tinggi daripada yang diukur. Tujuannya apa? Agar
tidak terbakar, menghindari kerusakan alat ini. Oke ya. Kalau kita mengukur tegangan dari listrik PLN, kita bolak-balik tidak apa-apa, hitam di sini atau di sini dibolak-balik tidak apa-apa, karena ini harus bolak-balik. Itu sebabnya kalau kita mencolok steker di listrik kebolak-balik tetap nggak kebakar ya. Sudah, ini pastikan dulu ini ya ada di 250, kalau enggak nanti kebakar ya. Kita mulai saja, bentar. Ini kita singkirkan dulu ya. Oke, kita singkirkan dulu, lalu gini masuk ya. Oke, kita lihat hasil pengetesannya nanti ya di sini ya. Kita tancapkan dulu di sini. Oke, sip. Bentar, kita tancapkan sudah. Kemudian masuk yang positif probe satunya. Oke, itu sudah bergerak ya. Nah, oke, ini jarum sudah bergerak di angka 220 ya. Bentar. Oke, ini di angka 220 kurang sedikit tegangannya naik turun ini ya. Ini di angka 210 kadang 20 ya, ini ya. Naik beban berat kayaknya. Jadi itu cara mengukur tegangan di arus listrik PLN ini. Dan yang pasti jangan lupa selektornya harus di 250 agar aman alatnya. Oke ya. Sampai di sini sudah paham. Tadi yang pertama mengukur tegangan DC, yang sekarang mengukur tegangan AC sumber listrik dari PLN. Jangan lupa ya, ini sudah 220 normal ini ya. Normal. Oke. Sampai di sini sudah tahu ya. Oke, kita lanjut untuk mengukur resistor. Untuk mengukur resistor ya, ini ada skalanya, ini ada di atas ini ya, paling atas, angka yang paling atas. Nah, untuk mengukur resistor tetap aturannya jarum yang ada di sini, pointer yang ada di sini, nanti kan masuk ke sini. Ini harus juga di posisi 0. Jika posisinya di sebelah kiri atau sebelah kanan, tidak persis tengah 0, kita bisa memutarnya pakai ini. Ya, pakai ini. Oke. Kita lanjutkan saja. Sebelum kita mengetes, kita pastikan dulu pointernya ini di angka 0. Caranya kita tempelkan ujungnya. Oke, jet. Kita putar dulu ya ini ya. Ini tadi masih di tegangan AC, kita putar dulu. Kita putar di angka skala 10 kali. Kali 10 ya. Kita putar dulu. Oke. Sepuluh kali. Kita tempelkan dulu untuk mencari nilai 0 dari jarum ini nanti yang kesini. Oke. Nah, jarum ini di angka 2, artinya dia di sebelah kiri ya, angka 0. Maka ini bisa kita posisikan di sini karena aturannya begitu, dengan cara knopnya yang di sini diputar ini. Putar ke kanan sampai menunjukkan angka 0. Kenapa demikian? Agar nanti pembacaannya akurat ya, tidak meleset. Oke, sudah ya, di angka 0 itu ya. Oke. Kita punya ini resistor ya, yang kalau kasat mata ini sekitar 500 ya, warna ini 500. Kita tes dulu bagaimana ya. Kalau mengukur resistor itu dibolak-balik boleh. Ini di sini,
ini di sini bolak-balik positif negatif nggak masalah, karena ini tegangan pasif ya, tidak ada tegangannya, nggak ada sumber kelistrikannya ya, nggak ada dayanya. Oke, kita tempelkan. Iya, angkanya di sekitar 50 ya itu ya. 50 ini. Bentar. Ini di angka sini, ini angka 50 ya. Oke, di angka 50 lebih sedikit. Untuk mengetahui berapa hambatan yang ada pada resistor ini, karena kita skalanya tadi ini ya, skalanya kita main 10 kali, sedangkan hasil pengetesan pointer pada skala ini menunjukkan angka 50 ini, maka harus kita kalikan 50 kali 10, artinya 500 ohm ya, setengah kilo. Jadi jangan lupa, kalau kita pakai skala kali 10, berapapun hasil jarum yang di sini itu harus dikalikan dengan skalanya. Oke. Bagaimana kalau kita memakai skala yang lebih tinggi, bukan dikali 10 tapi kali 100? Bisa ya. Kita putar dulu ya knopnya di sini. Oke. Aturannya, setiap kita mengubah posisi knop dari kali 10 ke 100 ke kali 100 atau sebaliknya dari atas ke bawah, bawah ke atas, maka aturannya harus kita pastikan dulu ini di angka 0 jarumnya, dengan cara kita tempelkan dulu ujungnya di sini. Oke, ini. Nah, ini kan lebih melewati batas angka 0 ya. Maka ini bisa kita posisikan di angka 0 jarumnya dengan memutar knop yang ada di sini. Ini. Ya, kita putar sampai menuju angka 0. Oke. Ya, persis ya. Angka 0 ini. Oke. Yuk kita lanjut dengan mengukur resistor yang sama tadi, yang pakai skala kali 10. Sekarang kita pindah selektornya ke kali 100. Apakah hasilnya sama? Tadi aturannya berapapun hasil pengukuran di sini, jarumnya nilainya dikalikan dengan skalanya ya. Sekarang kita naikkan ke kali 100, tadi yang kali 10, sekarang kali 100 setelah melalui kalibrasi tadi ya, di angka 0 jarumnya. Oke, kita tempelkan. Set. Nah, dia menunjuk sekitar di angka kurang ya dari 500 ya, di angka 5 kurang itu 4,5. Maka kita kalikan hasilnya berapapun yang ada di sini tadi, kita kalikan dengan skalanya di sini. Berarti anggap saja 5 ya, 5 dikalikan 100 kali 100, artinya juga sama dengan 500. Jadi ini kita baca dengan dua skala, pakai yang kali 10 atau kali 100. Demikian juga kalau kita pakai yang ini. Tapi jangan lupa tetap dikalibrasi angka 0 sebelum mengadakan pengukuran berapa nilai ohm yang ada pada tegangan hambatan resistor ini. Oke ya, kiranya cukup ya sampai di situ. Bagaimana cara menggunakan avometer atau multimeter dengan benar secara dasar ya, untuk pemula. Yang penting kita bisa mengoperasikan dengan benar sehingga nanti hasilnya juga benar. Jangan lupa, jika video ini bermanfaat, tolong bisa di-share ke teman-teman, dan jangan lupa like, subscribe-nya agar kita bisa memberikan semangat lagi, memberikan tutorial-tutorial baru tentang dunia kelistrikan dan
elektronika. Ini yang pertama ini ya, video yang pertama. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.